Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Saya bernama Martinus Baini. Saya mahasiswa STTAE Anugerah Misi Nyasbara. Saya semester 6 Prodi Teologi. Saya mau videokan saya pada hari ini sebagai ujian saya kepada Ibu Erlina MTH, Ibu Erlina baru MTH. Saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah penginjilan lintas budaya. Saya memaparkan bab 4 strategi penginjilan lintas budaya. Artinya bagaimana, apa strategi kita pakai dalam ketika kita melayani, ketika kita turun untuk melayani di suku-suku terabaikan. Apa strategi yang kita pakai dalam budaya tersebut? Saya akan memaparkan tentang bagian A, memahami budaya lokal. Artinya bagaimana, apa strategi kita supaya kita bisa memahami budaya lokal tersebut. Jangan ketika kita menjangkau orang-orang, kita tidak memahami budaya mereka, budaya kita yang kita perlakukan di sana, budaya mereka kita tiadakan. Tapi itu tidak bisa, supaya kita bisa memahami budaya mereka juga. Mengapa saya katakan? Supaya mereka tidak tahu identitas kita sebagai orang misionaris atau orang yang sebagai hamba Tuhan. Lanjut bagian B, bagaimana cara kita menggunakan media yang ada dalam budaya. Artinya bagaimana cara kita memakai media itu tersebut dalam budaya. Mari kita memakai dengan baik. Pada bagian ini yang menyampaikan satu cerita yang tidak asing bagi masyarakat umum yang tentang pelita atau lampu. Bisa kita lihat di Markus 4, di kitab Markus 4 ayat 21. Saudara-saudara, mari kita buka nanti. Mari kita membacakannya. Tugas orang yang percaya tersebut, dia memberitakan Injil dan mendoakan orang-orang. Lanjut bagian C, memperdayakan potensi yang ada. Mari kita memperdayakan potensi yang ada. Apa potensi kita yang kita pakai dalam untuk melayani orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Seperti di suku-suku mana yang kita, atau orang-orang seperti agama-agama yang bukan agama Kristen, bagaimana apa potensi yang kita pakai. Bagian D, menciptakan terobosan. Artinya mari kita menciptakan terobosan dengan baik. Karena ketika kita lihat bupati atau presiden, kita terobos aja, kita lihat supaya kita sebagai orang yang kita kunjungi itu dia melihat kita supaya kita bisa menyetum dia. Tapi mari kita beda dengan itu, seperti kita ketika kita di tengah-tengah pelayanan, ketika kita menjaga orang, bukan seperti yang kita terobos aja. Tapi mari kita menciptakan terobosan dengan baik. Jangan sampai kita tidak tahu saudara, kita tidak tahu orang di sekeliling kita terus terobos aja. Tapi mari jangan menciptakan terobosan dengan baik.
Bagian bab 5, aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Artinya bagaimana komunikasi kita kepada orang tersebut, kepada orang-orang yang kita jangkau. Sepertinya budaya mereka, mari kita mengikuti budaya mereka, tapi jangan sampai bertentangan tentang Alkitab. Ada bagian A, utamakan yang terpenting. Artinya mari kita mengutamakan yang terpenting. Mana dulu yang terpenting itu? Dan ada 2 hal terpenting yang perlu kita pelajari agar berhasil menginjil siapapun. Artinya ada 2 hal yang terpenting yang kita pakai supaya orang yang kita kunjungi, supaya mereka tahu, sepertinya khususnya kelompok mayoritas. Bagaimana, apa hal yang terpenting yang kita utamakan? Bagian 1, hidup yang kudus. Apakah kita sudah benar-benar kudus? Apakah kita sudah benar-benar hidup dalam Tuhan? Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita untuk mengoreksi diri kita supaya kita bisa menjangkau orang yang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk mujizat. Itu tadi hal yang terpenting tadi, berdoa dan untuk mujizat. Berdoa juga sebagai mujizat mengurapi tur utus atas kita. Ketiga, pendekatan Alkitabiah. Pendekatan Alkitabiah yang menyampaikan kabar baik. Artinya bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan tentang Alkitab supaya mereka, orang yang tersebut, bisa mereka memahami tentang Alkitab. Apakah kita juga sudah mengerti dan memahami Alkitab yang kita, atau firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang yang tersebut? Belajar dari kita memahaminya. Bagian B, diperlukan waktu. Artinya waktu juga diperlukan. Seperti waktu dan dana dan doa. Artinya kita butuh juga doa, kita butuh waktu, kita butuh dana. Adanya artinya seperti dana. Waktu, bagaimana waktu kita kepada orang yang kita jangkau, yang kita kunjungi, kita datangi. Proses menceritakan kabar baik memerlukan waktu. Artinya menceritakan kabar memerlukan waktu. Jarang orang langsung beriman pada pertama. Bagaimana waktu itu juga perlu waktu kita. Bagian A, gaya hidup yang terbuka. Bagaimana gaya kita? Sekali, berapa banyak waktu yang diperlukan? Apakah cukup seminggu selama 1 atau 2 jam? Sebenarnya kunjungi sekali seminggu. Bisa kita ketika ada waktu kita mengunjungi. Bisa 1 kali, bisa 1 minggu 1 jam atau 2 jam. Bisa, yang penting waktu itu juga perlu. Bagaimana kita manajemen waktu kita untuk kepada orang yang kita jumpai. Seperti kalau tentang cinta, bagaimana waktu kita, berapa waktu kita supaya orang tidak melihat kita. Bagian B, keputusan yang tidak mudah diambil. Artinya keputusan yang tidak mudah diambil. Jangan ketika kita ambil aja keputusan seperti kita. Contohnya kita
sebagai gembala dalam organisasi, ketika ada rapat dalam satu gereja, apakah kita sebagai hamba Tuhan, apakah kita tidak mengumpulkan semua jemaat atau hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani dalam gereja tersebut, apakah kita mengambil aja keputusan sendiri? Itu tidak bisa. Tapi mari kita mengambil keputusan yang mudah. Jangan kita langsung aja kita mengambil saja keputusan apa yang kita rencanakan dalam sebuah rencana organisasi. Karena kita sebagai gembala, kita ambil aja keputusan, tapi tidak. Bagi C, kasih berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri. Kasih itu bukannya diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga kita mengasihi diri sesama kita. Jangan kita mementingkan diri sendiri. Orang lain juga mementingkan kasih, berkasih. Artinya, Bapak Ibu, saya sudah akan memaparkan setiap materi pada siang hari ini tentang mulai bab 4 strategi dan strategi penginjilan lintas budaya, dan bagian A memahami budaya lokal, bagian B menggunakan media yang ada dalam budaya, C memberdayakan potensi yang ada, D menciptakan terobosan. Masuk bagian 5 aspek komunikasi lintas budaya. Bagian A, utamakan yang terpenting. Nomor 1, hidup yang kudus. Nomor 2, berdoa untuk mujizat. 3, pendekatan yang alkitabiah. Bagian B, diperlukan waktu. Bagian A, gaya hidup yang terbuka. Cek B, keputusan yang tidak mudah diambil. C, kasih berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri. Banyak ada contoh khusus, dan ada gereja yang ditutup oleh pemerintah karena keluhan dari tetangga. Bapak Ibu, saya sudah akan memaparkan setiap materi yang saya pahami dalam satu semester ini tentang mata kuliah penginjilan lintas budaya. Mungkin banyak kelemahan saya untuk memaparkan setiap materi pada saat ini. Saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang tidak jelas, ada kata-kata yang Bapak Ibu tidak memahami. Saya mohon maaf dan dimaklumi untuk materi yang saya paparkan pada siang hari ini tentang penginjilan lintas budaya. Dosa pengapu mata kuliah ini Ibu Erlina Baru MTH, dan saya minta video saya ini supaya apakah sudah pas untuk menjelaskan saya ini. Mungkin saya cepat menyampaikan untuk memaparkan materi. Saya mohon maaf sekali lagi, dan sekian dan terima kasih yang saya sampaikan
Pada siang hari ini saya sapa kita kembali. Shalom, selamat siang.